Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang puasa? Puasa semua? Semua ya? Tamu gue. Oke. Materi pada siang hari ini nopo materi ini? Apa? Materi mengurus jenazahnya apa ya? Orang meninggal dunia. Ini ada yang baik pernah tahu mati? Pernah ya? Ini anak-anak sekalian, ini pertemuan pertama kelas 7 ya? Ada berapa pertemuan? 2. Untuk pertemuan pertama ini adalah materi ini memperkenalkan tentang ciri-ciri kematian. Nanti untuk pertemuan kedua bagaimana mengkafani. Mengkafani itu apa? Membungkus, terus mensolati, ya. Sudah pegang kertas semua? Sudah. Itu dibaca. Untuk pertemuan pertama pengertian umum dulu ya. Ini nama saya Amir Muinin, rumah saya Margagung, 1 RT dengan via. Kalau dari sini ya sekitar 400 meter ke arah selatan. Baik, dibuka bukunya ya. Nah, usia paling tua ini berapa? Yang paling tua umur berapa? Berapa? Oh, sampai ini yang paling tua berapa? Ini sampai pernah punya mbah do, mbah ada punya? Ada yang sudah meninggal? Nih, kalau ada orang meninggal, tetangga meninggal, itu kira-kira tahu nggak? Tahu. Itu kok diarani mati, diarani meninggal dunia karena apa? Karena 1 tidak bernafas, kedua ya jelas. Jadi yang kelihatan tidak bernafas, ya toh, ngerotengnya orang mempus itu berarti wis nafas apa itu? Hidungnya ya, oga metu hawani. Jadi ciri-ciri kematian salah satunya adalah tidak bernafas. Tengahnya apa? Tandanya apa? Tidak bergerak. Isogo. Ada orang yang meninggal matanya terbuka. Eneng, gitu. Jadi salah satunya tidak bernafas, kedua tidak bergerak. Nah, ini kalau mati pertama ya, ini langsung saja materi. Seandainya aja, semoga semua yang hadir ini nanti dikasih Allah umur panjang. Sampai umur piro? Sampai tua lah, ya. Perlu diingat, dieleng-eleng. Kapan eneng tanggane, Pak Ane, Pak Dini, Bu Dini di rumah itu kok
posisi lemas, ya. Terus tidak bernafas, gak ngambekane. Kalau masih bernafas itu disebut apa? Pingsan, ya. Semaput. Nah eneng tanggane saomah untuk kancane kanca luar sekolah iku kok gak ambekan menengah. Yang dilihat pertama apa? Detak jantung gitu me. Apa lagi? Dodone nak dek 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 itu masih hidup. Yeah. Perutnya dipegang apabila masih mengkis-mengkis itu masih ada nyawanya. Jantungnya ditekan, dirasakno. Kok ragu? Tangan sampai dekeno hidungnya dipastikan kalau sudah meninggal dunia. Kalau sudah itu baru apa? Kok gak? Nadi, denyut nadi di tangan. Sampai coba adik sekalian, tangannya sampean itu tekan sangat keras, sing kuat, ya. Itu nanti akan ada detak dek dek dek. Apabila orang seperti ini dia masih hidup. Nah gak sendut blas itu diarani mati. Contohnya gini wes, sampai mau berangkat sekolah, ada kecelakaan sepeda motor dengan sepeda motor atau seorang lewat dengan sepeda motor, yang satu nyosok menengah. Itu untuk memastikan orang itu hidup atau meninggal apa? Apanya yang dilihat? Apa? Hidungnya didemek, dipegang. Nafasnya masih ada apa tidak? Kalau masih, dia itu berarti masih hidup. Ojo terus diarani mati, ya. Jadi gini aja wis, paling penak wong nak wis mati iku wis mesti gak ambekan. Ngoten ya. Sekarang gini, kalau sudah ada orang meninggal dunia, ya, nah wis ana wong mati, tanggane sampean mati, kudune gimana? Medem. Mosok kok moro-moro didusi. Dilihat itu di bukunya. Apa? Bacaan Yasin. Karena kita sebagai orang Islam, karena setiap keyakinan dan agama itu dalam memperlakukan orang mati itu berbeda-beda. Kalau orang Islam itu harus dikubur. Kalau orang Hindu diapakan? Dibakar. Kalau orang Kristen diapakan? Ya dikubur tapi dikasih baju yang bagus. Jadi kalau orang Kristen itu jadi wedai, dipakai jas, baju yang bagus, pakai dasi, itu orang Kristen. Tapi kalau orang Islam punya aturan sendiri, ya. Nah, pada siang hari ini materi-materinya adalah bagaimana kita merawat orang Islam yang meninggal dunia. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap individu, setiap yang bernafas itu akan merasakan mati. Dan kita semoga nanti kalau mati ya husnul khotimah. Sudah. Kalau orang meninggal dunia eneng tonggone mati,
yang perlu disiapkan adalah satu, dipastikan dulu meninggalnya. Didelok tenang, iki mati tenang kono turu. Ya. Nak turu nyomben. Nah turu ben wae. Tapi kalau ini diam dan tidak bernafas, detak jantung dan nadinya tidak ada, maka ini disebut mati. Yang pertama harus menghubungi keluarganya. Nggih. Sapa wae sing dihubungi? Keluarganya. Kalau yang meninggal adalah anaknya, orang tuanya dihubungi. Kalau kebetulan yang meninggal adalah orang tuanya, yang dihubungi anaknya utawa tanggane, ya. Nek mati diumumno, disiarno. Setelah dipastikan meninggal dunia, maka si mayit ini harus diletakkan di tempat yang baik. Seumpama mau no kamar, ya, giling-giling. Karena sakit meninggalnya di kamar, maka digenjong, dibawa kemana le? Dibawa ke ruang tamu, ya, digenjot ngarep. Jadi kalau ada nanti bayi mati kok no kamar, digenjot dekek ngarep di ruang tamu. Di ruang tamu posisi kepala di mana? Di utara. Ada lain? Lor utara. Di mana ayo? Salah. Utara di timur. Timur dia kan ya. Jadi kalau dari kamar bayi wis mati, mbah nang wis mati, digenjong didekekno ruang tamu, kaki di sebelah barat, kepala di sebelah timur. Nah, kenapa kok nggak di sebelah utara? Utara itu nanti kalau di kuburan, okay? Kalau di rumah itu posisi kepala di sebelah timur. Amben bayang itu berarti mujur ngetamu. Dan ini harus ditempatkan, dileng-eleng nih, dikasih tahu ya nanti ibu ya, bapak di sebelah kanan. Di sebelah kanan pintu. Kalau rumahnya menghadap ke timur, pintu yang sebelah kanan berarti sebelah utara. Jadi mayat itu ini toto corone, orang anggit dekek, dan harus ditempatkan yang lebih tinggi, dekek membayang. Oga oleh wangi iso. Dekek di sebelah kanan dari pintu masuk. Lalu yang perlu diperhatikan kalau sudah meninggal, cari kain atau pengikat iki apa antara dagu ini ditali, ya. Jadi mayit itu di saat kehilangan nyawanya itu posisinya mangap, ya. Lah itu maka harus ditali. Apa nih? Ditali. Satu. Kedua, tangan disendakep. No. Jempol kaki ditali supaya tidak ger ya. Jadi yang ditali satu antara mulut ini supaya gak mengong. Kedua, tangan ini sudah disendakepno dan kaki ditali supaya tidak istilahnya begagah. Setelah itu cari tutupnya apa? Jari bisa, sarung bisa, asal bersih, ya, urut-urutannya. Setelah ditutup sarung, dikasih bantal apa tidak?
seharusnya tidak dikasih, tapi ada orang kadang dikasih ya tapi tidak tinggi ya, kayak batal-batali ndek-ndek wae. Terus langkah yang keempat adalah dikasih lilin bisa. Ini pertama diselamatkan posisi mayatnya ya. Jadi orang mati itu perlu supaya mayat itu tidak dihubung semut, kapur barus. Di mana di kaki apa? Kaki bayang. Itu ya diingat-ingat ya, kalau ada orang meninggal itu penting. Kalau tidak dikasih itu semut itu kalau ada bangkai itu mudah mendekat. Jadi orang mati itu semacam bangkai, dan nanti kalau tidak dikasih pengaman seperti itu dirubung semut. Baik sampai dirubung semut kayak dulu. Paham ya? Kalau nggak ada kapur, apa dulu ada gas minyak tanah ya, setelah itu baru lilin, atau kalau sekarang yang ada lilin lah ya. Nah, kalau dulu ada ublik dikasih di bawahnya. Kalau orang Jawa dikasih gaman lagi. Gaman tahu gaman? Pisau latin dekek nonduri. Ini nggak ada syariate, nggak enek agamane, nggak ngongkon ngono, tapi wong Jawa itu dikasih gitu. Jadi dikasih lilin supaya terang, dikasih pisau atau gaman supaya dikasih ageman. Ageman itu senjata. Senjatanya apa? Jadi iman. Senjatanya wong mati itu iman la ilaha illallah, tapi wong Jawa itu dikelihatankan dengan pisau. Jadi setelah dari kamar dibawa ke tempat yang lebih luas, yaitu ruang tamu, dengan posisi kepala di sebelah timur, ditutupi, ditali semua supaya tidak mengalami perubahan, dan diamankan dengan kapur ajaib. Nah, setelah itu diumumkan. Ini kalau ada orang yang meninggal boleh nggak ditangisi? Boleh. Jenenge wong kelangan oleh. Maaf, seumpama ada salah satu orang tuanya sampean meninggal dunia, nangis tora? Nangis. Nggak apa-apa, itu merasa kehilangan. Tapi yang tidak boleh nangis dengan berlebihan, guru-guru kelimpungan, kelambini disuwei ya. Itu kalau hanya merasa kehilangan nangis sekedarnya nggak apa-apa. Ya, dieling-eling ya, sampai sudah pernah sekolah, pernah ngaji, tidak boleh ada keluarganya yang meninggal dunia sampai menangis melebihi sewajarnya, dilarang ya. Nanti yang meninggal itu juga tahu yun rongso napa tangisin teman-teman gitu ya. Boleh nangis sebagai rasa kehilangan. Nah, sekarang kalau sudah mayat itu posisinya dibayang, diambil. Ini beda antara laki-laki dan perempuan, berbeda. Kalau perempuan, mbak-mbak, kalau yang meninggal itu perempuan, perlakuan pertamanya, langkah pertamanya sama. Yo ditaleni diwujuro kalau nyetan ulon sama. Tapi yang perlu diperhatikan, karena orang perempuan itu punya perhiasan, dilihat dulu perhiasannya ya. Nah, neng bayi mati, Yune mati, Due meninggal, dilihat masih bawa perhiasan apa tidak. Suweng diamankan, kalung diambil, cincin diambil.
Itu seandainya orang luar bagaimana? Sampean bisa ambil tapi diserahkan kepada keluarganya. Orang oleh kok cukup terus kok sai. Ya. Ene wong kecelakaan wong itu gomas masih kok cukup kok sai gak entuk. Dosa, ya. Ingat-ingat ya. Utawa ada wong kecelakaan nggo HP napi, HP kok sai. Itu sama dengan mencuri. Kayak itu. Kalau perempuan gitu ya, yang perlu diperhatikan apa tadi? Perhiasannya. Jadi perhiasannya harus diamankan dulu. Setelah itu ditutup dengan rapat, baru menyiapkan langkah berikutnya. Orang meninggal itu harus diapakan dulu? Dimandikan. Ini ada yang sudah pernah melihat orang mati dimandikan? Ya, ini standar mawon, standar saja ya. Seandainya nanti ada keluarganya yang meninggal, boleh nggak melihat? Boleh. Satu syaratnya kalau laki-laki ya laki-laki, ya. Kalau keluarganya adalah perempuan, maka yang memandikan harus keluarga perempuan. Laki-laki dieling-eling ya, yang boleh masih bapak mbah nang konco lanang sing entuk dileboni nanggone untuk memandikan jenazah. Kalau perempuan sama, ya, perempuan yang boleh dimandikan oleh perempuan satu Mbak Yune, adik wedoke, ibuke Mbah Doe, atau teman perempuannya. Jadi gak oleh calanang orang-orang lunyur mlebu, ya, dilarang. Jadi disiapkan setelah mayat tadi berada di ruang tamu, disiapkan tempat memandikan jenazahnya. Apa saja yang disiapkan? Satu, airnya harus banyak, 2 drum bisa, atau dengan air yang mengalir, ya. 1 air cukup. Kedua, disiapkan apa? Ya, sabun bisa, sabun cair atau yang batangan, penting sabun. Yang ketiga apa? Yang ketiga sampo. Ini sampuran kabeh ora? Samponan. Disiapkan nggih sampo. Jadi kalau biasanya didengarkan nggih, yang perlu disiapkan adalah air air sabun. Posisi sabunnya enggak batangan utuh, enggak ya, dikasih di ember ya sekitar 2-3 liter cair. Kemudian disiapkan juga air kapur barus. Masih tahu enggak kapur barus? Tahu? Yang warnanya putih seperti kacang atum. Tahu ya? Itu dihaluskan, ditutui sampai jadi halus, glepung, nanti dimasukkan di air. Ini untuk air yang paling terakhir. Ini secara umum saya kasih tahu, besok dipraktekno ya. Bisa nggak dipraktekkan? Coba ya. Jadi kalau memandikan mayat, sing disiapkan apa tadi? Aire. Kedua ketiga sampo. Keempat air kapur barus. Dan yang tidak kalah penting, disiapkan tempatnya. Kalau lain bisa lain ya. Kalau di Margo Agung itu ada tempatnya sendiri. Jadi kalau dikasih air kotorannya
satu, ogak belajar nonti-nonti. Kalau di desa lain ada yang dipangku, ya dipangku, itu nggak apa-apa, tapi untuk kebersihan dan kehati-hatiannya masih kurang. Yang paling aman adalah punya tempat sendiri, ya, tempat untuk mayat. Yang berikutnya adalah diamankan dengan kelambu, diamankan dengan kerobong. Dieling-eling ya, yang perempuan, yang laki-laki, kalau memandikan mayat itu harus ditutup. Kalau posisi sudah ditutup, gak oleh sampai nginceng, ya, nginceng kok ngisor, nginceng kok samping, kok ndukur, gak entuk. Karena apa? Karena mayat itu punya rahasia, ya. Maka yang boleh memandikan harus keluarga. Nak wong liya gak itu mergo nak kuwas enek boroke, enek lukae. Sampean tahu kemudian sampean omong ngono njaba itu membuka aib mayat. Jadi tidak boleh selain keluarga ikut memandikan. Mulane kudu tutupi. Biasanya kainnya warnanya apa? Hijau, usus umum ya hijau. Nah, berikutnya sampean ini cah nom-nom. Kalau ada kegiatan seperti itu ikut melok. Kalau posisinya tidak sekolah loh ya. Kalau sekolah ya sekolah. Sore sudah pulang sekolah kok ada yang genjong-genjong itu ikut, ya. Itu bagian dari sosial. Ojo kuburan kalau mangan tok. Jadi ikut di rumah duka ikut membersihkan, ikut berpartisipasi di dalam rumah duka. Saya cilik ini mak, lah cilik itu latihan. Kira-kira berani gak? Berani. Saya ini sangat dia. Ada yang takut ya dengan orang meninggal. Nah, ini posisinya normal. Nah, kematian itu ada berbagai macam. Itu kan tadi normal. Seandainya tidak normal bagaimana? Gak normal itu Pak, kecelakaan. Ada yang kecelakaan apa itu? Tubuhnya utuh, ketabrak sepeda motor, uangnya utuh tapi mati. Itu nggak apa-apa, mudah. Tapi ada yang tertabrak kemudian tangannya hilang, kakinya hancur, kepalanya tidak utuh. Itu gimana? Ngeri ya? Ngeri. Wong mati tangannya gak enek, sirahnya gak enek. Ini kalau nggak katak, gak kulino, jangan coba-coba mendekat. Kok nak sampean mendekat sing model ini sampean gak iso turu, sampean gak perlu mangan, ya. Mulane kalau ada yang model kecelakaan, sebaiknya sampean nggak usah ingin tahu, kecuali nak sumber usia sampean sudah cukup. Kebetulan eneng sing sekolah no kedokteran, sekolah no kebidanan, ya itu sing diulik-ulik menurut nggak masalah. Secara usia sudah bisa membawa diri. Tapi kalau sampean-sampean ini nggak usah mendekat, ya. Apabila ada mayat yang posisinya tidak normal seperti tenggelam baru wae seumpama tadi jam 11 nonggawan adus nono kebreset terus kelem, terus ketemu lagi itu masih utuh, orangnya masih utuh. Tapi kalau sudah 2 hari, ya 2 hari atau 5 hari baru ketemu,
itu posisinya sudah mengembang. Sampean pernah tahu nggak itu apa kucing mati atau pitik mati? Pernah dikali? Pernah ya? Itu sudah mengembung. Ya, jadi yang dulunya kecil kalau sudah mati itu di atas air, perlakuannya juga ada khusus. Nah, jadi yang saya bicarakan di sini adalah yang normal saja ya. Kalau kecelakaan karena kecelakaan sepeda motor, kecelakaan tenggelam atau kecelakaan pesawat terbang. Kalau pesawat terbang itu malah ngeri lagi. Ya. Jadi kecelakaan pesawat terbang itu rata-rata hancur. Ya. Ini Pak, kalau posisi ada yang matanya masih terbuka, ya besok kalau sampai punya tetangga mripate itu saya melorok, itu supaya iso merem diapakno. Masih diapakno. Diremno isek terbuka. Penganiayaan dan olimpi. Diapakan ya Dik? Sing putri. Kalau mayat posisi yang mripate isek terbuka melorok medeni wong diapakan? Kalau diginikan tuh masih dikasih uang, orang uang apa namanya? Koin. Nah uang 1000, dikasih uang di tugas asli, dikasih koin ya. Pernah tahu? Wong mati mripate dikasih koin pernah? Itu fungsinya untuk membeli pemberat ben mripate ora meloro. Seumpama dikasih batu bagaimana Pak, wong uang nggak ada. Batu ya boleh tapi begitu kecil ya. Pokoknya biar iso ngerem. Dalem pokoknya ya jabut-abut. Iku nak abot-abot ngincim jenenge. Ya, iki paping piye ya gak entuk ya. Dadakan iki timbang mungkin ndunyane engkek mati dike paving. Gak boleh. Ya. Jadi supaya mripate tidak terbuka maka harus dikasih koin. Wes sekarang nak wes disiapo tempat memandikan, ya, tempat memandikan sudah disiapkan. Sekarang dibawa ke tempat memandi. Biasanya senggenjol wong piro? Berapa? Berapa? 3. Dieling-eling ya. Nak genjong wong mati itu wong telu atau orang 3. Nak 6 dirasa melaku, digenjong, diangkat. Ngangkatnya gimana? Beda. Ngangkat karung, ngangkat sak dengan ngangkat orang meninggal berbeda. Ngangkatnya gimana? Ingat-ingat. Nah, mengangkat tangan kanan di bawah. Oke. Posisi ini dekek nang isore mayat. Tangan kiri di atas. Orang tadi sombongnya nggak boleh. Ya. Ingat-ingat ya. Kanan di bawah, yang kiri di atasnya mayat. Jenenge dikawil ya. Yang akhir operaannya. Ini ya, kalau mengangkat mayat, kalau perempuan boleh nggak? Boleh. Giling-giling. Ya. Laki-laki
malah lebih boleh. Tangan kanan mengisor, ya. Terus di kawin ini sirah, yang tengah bagian perut, yang paling belakang bagian kaki harus sama, nggak boleh berlawanan. Jadi kanan kiri semua kiri, orang ketiga orang kedua harus kiri semua. Kalau di desa yang tidak punya tempat pemandikan, yang harus dipastikan sing mangku kudu luwih gede, ya. Sing mangku biasanya mana? Biasanya mana? Sama mana? Asli? Desa biasa. Itu tulung biasanya buat di pangku le. Iya, di pangku. Kalau di pangku itu dipastikan dulu orang yang memangku itu harus duduk terlebih dahulu. Ojo sampean genjong sing tengok-tengok bongene sampean lara bengok-bengok. Ya. Air sudah cukup, sudah ada sing mangku wis enek baru mayat diangkat. Ya. Setelah diangkat berleher-leher dengan santai, tidak usah tergesa-gesa, diangkat alon-alon. Ini biasanya kalau memandikan mayat di mana? Di dalam rumah, di kamar mandi, apa di halaman? Di halaman. Ya, jadi nak memandikan mayat tidak boleh di dalam ruangan. Nih, sesuk nono wilayah sampean enek wong ngedusi mayit kok no omah loi, ya recek omah harus di halaman. Kalau sudah dibawa keluar ke halaman, mayat tadi diletakkan di tempat yang sudah disediakan atau di pangku. Setelah di pangku yang perlu disiapkan apa? Gunting. Ki besok sampean-sampean ki muga-muga enek sing dadi mudin tukang ngurusi ngene iki. Ya, amin. Ini sing putri, yang perempuan. Ini juga ada ya. Sekarang itu program namanya mudin perempuan. Jadi ngurusi mayit kanggo wong wedok. Piye neng? Eneng opahe ora Pak? Eneng. Nggih? Yo, cukuplah nama tiga jajan. Jadi yang disiapkan gunting. Gunting apa tuh Pak? Apa? Baju. Ya, orang rambut ben gondrong, kuku ben dawa, gak apa-apa, penting diresiki. Gunting dipegang. Yang perlu sampean gunting pertama adalah baju. Baju ini nak gunting ya Pak? Dileng-leng ya, dilihat. Kalau bisa maju ya, kata-kata apa? Contoh, masih ngaduk ya. Gini ya, kalau gunting baju orang meninggal, ya yang perlu digunting sini dulu le, dari sini. Nah ini digunting ini seret ke sini, baik kaos maupun baju. Ya, dari sini, kemudian dari sini ke sini juga. Dan sebelah kirinya. Nanti ini karak plong. Celana juga sama. Celana langsung dari bawah sampai sini. Pokoknya gak usah dan gak usah angel-angel. Dilekrek nanti terlalu keras. Ya toh? Wes terima kasih duduk ya. Wes belum decah pinter. Jadi caranya ngoten nggih. Orang kok gunting ngamuk gak ya? Digunting supaya cara melepasnya lebih mudah dan efisien. Digunting. Ada yang pakai baju lengkap.
baju lengkap itu kerakepan, jaketan, kaosan, kaos sport dan lain sebagainya. Itu kan ada orang yang meninggal seperti itu. Itu guntingnya butuhkan luwe landep. Ini kalau seandainya modelnya gak nggowo, modelnya ini amuan, krono gak nggowo gunting, sampean harus menyiapkan. Jadi gunting ya Pak, silat utawa apa segera jadi black. Pisau boleh, pokoknya jangan sampai melukai mayat. Oh gak oleh mau melukai mayat. Betul aman. Ya, pas ngajian ngantuk. Ya, pokoknya posisi mayat jangan dilukai dan jangan disakiti. Pak, itu enak kadang-kadang sing gondrong rambutnya. Itu dipotong oleh perawat. Tidak boleh dibersihkan. Kukunya dua ireng. Itu digunting atau diapakno? Dibersihkan. Dengan cara apa? Banyak. Sekarang itu banyak pembersih. Kalau dulu ya dengan daun-daunan. Sekarang semua deterjen atau sabun ada yang dikhususkan itu. Nah, saiki posisi mayat sudah telanjang bulat, ya kan? Wis gak nganggo pakaian. Yang perlu diperhatikan, ya, bagian kemaluannya harus ditutup, ya, dengan kain. Setelah posisi seperti itu yang dilakukan pertama apa? Nak wis mayite di tempatnya dan tidak pakai baju. Yang pertama disiramkan air apa? Apa? Salah semua. Yang paling tepat adalah air Baiklin. Tahu Baiklin pemutih? Ya, pemutih tahu Baiklin. Sing sak meter lho. Iku dituangkan di ember sekitar tambah air 3 liter atau 5 liter, diudek lagi digebyurno. Ini untuk apa? Ben putih? Tidak. Biar apa? Biar kuman-kuman yang keluar dari tubuh mayat itu ikut mati. Dikasih Baiklin itu mayat. Ingat-ingat ya, semua orang sehat. Ini sehat semua ya. Itu kumannya tidak keluar. Tapi kalau orang meninggal dalam waktu 5 menit, semua kotoran yang ada di tubuhnya itu keluar melalui pori-pori. Ngiler. Jadi mayat itu ada yang mengeluarkan air liur, ada yang mengeluarkan ingus, air dari hidung, dari telinga, dari pori-pori itu semua keluar. Dan itu mengandung penyakit. Nah, orang biasa langsung megang, kemudian langsung rokok, atau langsung megang gedang goreng di malam, bisa jadi kuman yang dari mayat tadi masuk lewat tangan, masuk lewat gedang goreng, akhirnya masuk di tubuh, itu menjadi penyakit. Mulai kalau ada kematian, yang pertama tadi disiapkan juga air Baiklin. Itu digebyur secara keseluruhan dari kepala sampai ujung kaki digebyur kabeh. Itu yang sakit tok apa yang sehat juga, semuanya. Ya,
digebyur banyu apa mang? Baiklin. Biar apa? Kumannya biar mati atau hilang. Ini untuk kesemuanya, orang wong sing loro tok, tapi keseluruhan. Ya. Setelah air Baiklin tadi baru air bersih. Air bersih digebyur berulang-ulang. Nah wis resik baru air sabun. Iki sok nak eneng familine sing kabundut ikut memandikan ya. Memandikan mayat itu bagaimana tuh Pak? Pakai tangan apa pakai alat kain atau sikat? Pakai tangan. Jadi kabeh itu sabun, mulai ketiak, mulai semua kulit disabun rata. Diingat-ingat tidak boleh keras-keras. Ngedusi mayit oga oleh digudru ya apa? Dilalar kayak itu ya, kudu di halus. Orang digudru jempolan. Tidak boleh keras. Di kulitnya semua sela-selanya dibuka, dikasih sabun, dibersihkan, kemudian disamponi. Kalau posisinya menghadap ke atas, berikutnya menghadap ke arah kiri. Jadi diiringno, bagian belakang dibersihkan. Sudah bersih lagi, dihadapkan ke atas lagi, dihadapkan sebelah kanan, dibersihkan lagi yang bagian bawah. Dan pasti posisi mayat wong sing mati mengke kudu dipelirit apa nih perutnya. Jadi diangkat punggungnya rodok ditemu saitik karo ditekan, dipelirit wetenge. Biar apa? Intinya kotorannya biar keluar. Iki rata didono gak ngerti sampean ya. Diingat-ingat ya. Pokoknya dieling-eling aku dipir kalau Pak Amir atau diulang wayang mondok Ramadan carane ngono. Saiki aku wis gedhe. Eneng temane sampean sing kabudut sampean harus memperlakukan seperti itu. Mosok tahu sekolah Masabilul Mutakin kok ora iso ngrumat mayit. Nggih. Setelah didudukkan dengan berlahan, ditekan perutnya biar kotorannya keluar, kemudian dibersihkan, diistinjai, dicawii. Ini siapa Pak yang melakukan? Yang melakukan adalah keluarganya, bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa famili yang lain yang dipercaya. Lalu kalau mayit itu ada aib munggono sikile jempolane ilang, dengkule boren, itu tidak boleh dikasih tahu orang lu. Dadekan wong ini dikongle jempolane le karek sicok, udah entuk, gak boleh ya. Tangannya lo dari berjindi, gak oleh. Apa yang kamu ketahui di situ cukup sampai ketahui saja, gak oleh dikandakno wong liya karena itu adalah aib mayit. Setelah disuci secara bagus, dipastikan kalau sudah bersih semua, kotorannya tidak ada. Diapakno guru dewi belum, saya no rombongan mayat kok, saya no rombongan mandi kok. Diwudoni. Siapa yang memudui? Siapa?
petugasnya ya. Nah perempuan ya mudin perempuan, kalau laki-laki mudin laki-laki. Diudoni mulai dari seluruh wajah, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, kemudian kepala, kemudian telinga dan kaki dengan air yang mengalir. Ya, nak mudoni, nak dibiyen yo nganggu cairan. Kalau sekarang sudah musim sanyo, dengan air yang mengalir, dengan air pam atau dengan air sanyo. Setelah diwudoni, maka sing terakhir disiram air apa? Air kapur barus. Giling-giling, air kapur barus ini setelah diwudoni terakhir. Jadi diguyur air kapur barus supaya harum. Kalau sudah diwudoni, dikasih air kapur barus, lalu diapakan? Diandui. Nah, diandui biar airnya tidak banyak. Jadi diandui kalau sampean aparatus diandui ya. Setelah itu baru dikasih jarik yang baru. Ini diingat-ingat, pertemuan 2 kali ya. Pertama adalah materi, besok yang kedua adalah praktek ya. Di praktek no. Setelah dikasih kain tadi baru dibawa masuk ke rumah. Candai apa? Mengkafan. Kafannya warnanya rupanya apa? Putih. Kalau laki-laki berapa lapis? 3. Kalau perempuan berapa? 5. Jadi 2 plus baju. Perempuan dengan laki-laki beda-beda. Kalau laki-laki asal mayatnya didekek non-dure mori bisa diules. Tapi kalau perempuan beda. Perempuan itu terdiri dari jilbab, dari baju kurung, dari apa jenis sayap, baru diulesi dengan kain kafan. Lebih ribet, tetapi sudah ada jadi wis eneng tuku jadi tinggal memakaikan. Nah sebelum dilakukan seperti itu, mayat diletakkan di atas mori. Jangan lupa dikasih kapas. Yang dikasih kapas apa saja? Lubang tubuh ya, lubang tubuh mulai hidung, telinga, dada, kemaluan dan semua persikuan atau sing ana ugel-ugelane dikasih kapas. Jadi kalau besok ada praktek ada. Yes. Besok ini gambaran umumnya, besok prakteknya kita kasih tahu. Jadi pertama itu apa? Yang pertama biasanya kalau di daerah sini tikar. Tahu tikar? Kloso. Gak kloso kok gini. Apa ini? Pandan. Ini cah cilik-cilik gak ada kloso ya? Gak tahu. Tikar ngerti gak lo? Because gak usum kalau gali. Nah, biyen wong turu itu nanduri tikar, nanduri kloso. Saiki gak enak cah nanduri kloso. Ya, jadi pertama tikar, kedua tali. Talinya ada berapa? Ada 3. Seumpama 5 boleh nggak Pak? Boleh.
3 boleh, 5 ya boleh. Setelah itu baru mori dipasang. Mori ini 3 lapis laki-laki, kalau perempuan 5 lapis. Setelah mayat diletakkan di atasnya, dikasih kapas tadi dan dikasih minyak wangi, biasanya dikasih kembang juga, baru diules ditaleni. Besok praktek ya besok praktek ya, supaya tahu. Jadi saat membungkus gimana? Besok kalau praktek tahu semua dan harus benar-benar dicoba. Ini didengarkan, besok saya hanya memandu saja, mandu tok karena terusannya piye. Setelah diulesi dengan baik, ditali bawah, tengah dan atas. Ini perlakuan ini untuk semua umur, ya, baik usia anak-anak maupun dewasa sampai orang tua, modelnya ya menunggu. Nah ini kalau kecelakaan pesawat terbang gimana Pak? Beda. Kalau pesawat terbang biasanya dikantongi, dikai kantong. Sampai tahu itu, yang warnanya oranye disererek, nanti mayat dimasukkan di sana tanpa diproses. Tapi kalau normal ya seperti tadi. Jadi urut-urutannya kalau normal itu kain kafan, tikar, tali, kain kafan, dan mayat. Kalau tidak normal, orangnya sakit yang mengeluarkan darah. Ada kan kadang-kadang sudah tua, sakit-sakitan, meninggal dunia karena usia tua, itu mengeluarkan darah dari tubuhnya. Itu kudunya piye Pak? Dikasih lapisan plastik, ya, dikai lapisan plastik dulu, supaya apa? Mencegah darahnya tidak keluar dari tubuh yang mengenai apa? Kain kafan sudah diulesi. Setelah itu ditempatkan di keranda. Keranda ini biasanya apa? Pendoso. Ya. Tahu kereta Jawa. Ya. Diletakkan di keranda, dikasih tutup. Tutupnya biasanya rupanya piye? Hijau neh ya. Enggak ada pink sopi. Biasanya warnanya hijau, lalu dikasih apa? Rangkaian bunga. Diingat-ingat, dekat kembang lai itu beda loh ya. Diingat-ingat ya. Bunga itu ada berapa biasanya? Ada 3. Yang pertama di ujung lor dewi. Terus yang kedua itu sebelah mendekati kepala. Baru yang terakhir di ujung kaki. Yang tengah ini nggak boleh di tengah. Ya, kenapa Pak kok nggak boleh di tengah? Ini menunjukkan posisi kepala. Jadi kembang nak rondo ngalor, berarti sirahnya nggak lor, si tengah itu. Kalau si tengah ini rondo ini berarti sirah itu di sebelah selatan. Itu apa? Untuk mempermudah di saat mensolati. Sampai usia ini siapa yang pernah mengikuti sholat jenazah? Pernah ikut? Yang lain? Pernah? Nah, wes nak niate gampang, kok diulang niate sholat. Tapi minimal pernah ikut sholat jenazah ya.
Nah, setelah ini kalau ada tetanggane sampean, keluargane sampean mati, kira-kira dia melok nyolati atau mau delok? Ya jelas, nah sampean gelem nyolati ya wajib. Tapi latihan ya, latihan ikut sholat. Sholatnya perang takbir. Takbirnya berapa kali? 4. Belum pernah ikut? Belum. Latihan ya. Sholatnya gak ada rukuk. Kok nang rukuk sujud gak ada. Ya. Nanti saat sholatnya kita ikut imam. Sampai karena anak-anak di belakang. Ya, wis to menengahe no kono koko melok nyolati melok nahlili menengahe hewet-hewet ngantuk koko oleh amplop oleh wajib. Ini seneng dalam wajib. Sampai pernah ikut dulu ya? Pernah? Dapat wajib berapa?